Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar meski harus belajar di rumah masing-masing. Untuk mengawali pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada pertemuan ini kita membahas bab 3 yang berjudul mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebagai pengantar materi pembelajaran kali ini, silahkan simak cuplikan video berikut yang cukup baik menggambarkan tentang perilaku jujur. Siapapun manusia di dunia ini, bila dibohongi oleh orang yang mereka hargai dan mereka hormati, serta mereka sayangi, pasti manusia itu tahu bahwa dia sedang dibohongi. Cuma saja dia diam agar lebih fokus dalam menilai. Namun yang pasti kepercayaan dari 100% akan menurun sesuai dengan kebohongan yang dilakukan. Bayangkan, bila ada orang di dunia ini terus-menerus dibohongi, pasti orang tersebut akan kecewa dan hilang rasa kepercayaannya. Dari itu saya menghimbau, lebih baik hidup jujur untuk kebaikan. Bukan berarti tidak boleh berbohong demi kebaikan, karena itu semua ada batas-batasannya. Pepatah Aceh mengatakan, sulit kepangkai kanjai kelaba, yang artinya bermodalkan bohong, berkeuntungan memalukan. Dari itu, utamakanlah kejujuran dalam setiap hubungan pribadi dan hubungan pekerjaan atau lain sebagainya, agar makin tumbuh rasa kepercayaan orang kepada Anda, supaya lahirnya keharmonisan dalam sebuah hubungan yang berujung kesetiaan, sehingga pikiran, perasaan akan nyaman dan tenang, dan hidup terasa lebih leluasa. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita telah menyimak cuplikan video yang memberikan informasi kepada kita tentang kejujuran. Selanjutnya kita bahas materinya yaitu jujur. Kejujuran adalah perkataan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Berperilaku jujur harus dilatih dan dibiasakan. Seseorang akan memiliki sikap jujur apabila dia sering membiasakan dirinya berperilaku jujur kepada siapapun, baik orang lain, orang tua, guru, teman, ataupun tetangga. Jujur adalah lawan dari bohong atau dusta. Islam melarang kita untuk berdusta. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Berikutnya yaitu macam-macam perilaku jujur. Yang pertama yaitu jujur dalam niat, yakni maksudnya melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi dalam rangka hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Perilaku jujur yang kedua yaitu jujur saat berucap, yakni mengatakan segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga, jujur kala berbuat, maksudnya yaitu mengikhlaskan setiap amal yang kita lakukan. Yang keempat, jujur bila berjanji, maksudnya menepati janji yang telah kita buat. Yang kelima yaitu jujur dalam kenyataan, maksudnya seorang muslim tidak hidup berada di bawah bayang-bayang orang lain. Contoh penerapan jujur di rumah. Contoh penerapan jujur di rumah yang pertama yaitu melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, meminta izin kepada orang tua ketika ingin pergi bermain bersama teman.
Yang ketiga, meminta izin ketika ingin meminjam sesuatu milik kakak ataupun adik. Contoh penerapan jujur di sekolah. Yang pertama yaitu mengerjakan tugas yang diberikan bapak atau ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tidak mencontek pekerjaan teman baik saat ujian maupun mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, bertutur kata yang benar kepada bapak, ibu guru, karyawan, teman, dan sebagainya. Dan yaitu contoh penerapan perilaku jujur di masyarakat. Yang pertama, tidak menyebarkan berita hoaks atau berita yang tidak benar. Sampaikan kabar yang benar setelah bertabayun atau setelah berklarifikasi. Yang kedua, bila diberi amanah untuk urusan warga, laksanakan dengan jujur dan tidak menambah-nambahi. Yang ketiga, melapor kepada RT dan RW saat menjadi warga di lingkungan baru. Hikmah daripada perilaku jujur. Yang pertama, mendapat kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati karena banyak berbohong akan membuat seseorang menjadi was-was atau tidak tenang. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, anak-anakku semua, untuk melatih penguasaan materi kalian, Bapak akan memberikan tugas. Nah, tugas ini nanti silakan jawabannya dikirim melalui Google Classroom. Nah, anak-anakku semua, itu tadi materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anakku semua, saya akhiri pertemuan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.